sebelumnya kita sudah bahas sifat kidam ya. Nah, sekarang kita akan lanjut sifat bako. Itu artinya kekal. Mustahil, binasa. Bahasa Arabnya fana ya. Jadi lawannya sifat bako itu fana. Kalau fana artinya binasa. Yang menjadi dasar atau dalilnya adalah di surat Ar-Rahman 55 ayatnya 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tetap kekal wajah Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Dan tetap kekal. Dari kata wayabko. Wayabko dari kata bako. Bako, yabki, bako ya. Yabko itu tetap kekal di sini ya. Wayabko wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan tetap kekal wajah Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Selain Allah, selain Rob itu sifatnya rusak atau binasa. 28 ayatnya 88. Janganlah kamu sembah di samping menyembah Allah, Tuhan apapun yang lain. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Tiap-tiap sesuatu pasti binasa kecuali Allah. Baginya lah segala penentu dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Janganlah kamu sembah di samping Allah, Tuhan apapun yang lain. Tuhan apapun yang lain. Tidak ada Tuhan melainkan Dia. Tiap-tiap sesuatu, kullu syai'in, segala sesuatu, pasti binasa, halikun. Binasa, halikun juga berarti rusak ya. Segala sesuatu pasti binasa kecuali Allah. Baginya lah segala penentuan dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Ini dua dalil, dua dasar Allah punya sifat bako. Bako artinya tetap kekal. Selain Allah itu pasti binasa. Apa artinya bako? Bako itu secara bahasa dari kata bakoya, bakop dan ya. Sebagai kata kerja itu menetapkan, menyelamatkan, menyisakan. Kalau kata bendanya itu berarti kekal. Kekal, tetap kekal juga bisa. Tersisa, abadi, hidup, terus menerus gitu ya. Itu artinya bako. Jadi bako itu mengandung makna sifat yang mempunyai nuansa tetap. Tetap, tinggal, terus menerus gitu. Tidak ada binasanya gitu. Ya gitu, itu secara bahasa. Nah, kalau bako itu artinya tetap, kekal, jadi kekalnya itu tetap. Nah, dalam bahasa ilmu tauhid itu bako atau kekal itu ada 3 jenis. Jadi dalam kajian ilmu tauhid atau ilmu kalam, kekal itu ada 3 makna. 3 makna. Ada kekal nisbi namanya, ada kekal zamani, dan ada kekal hakiki. Ya, kekal nisbi itu kekal yang sifatnya relatif. Relatif karena kekalnya disandarkan atau dibandingkan dengan yang lain. Misalnya, besi itu lebih kekal jika dibandingkan dengan kayu. Ya, lebih lama atau lebih kekal dibandingkan kayu. Tapi bila dibandingkan dengan baja, lebih kekal baja daripada besi gitu ya. Itu namanya kekalnya kekal nisbi. Kekal itu kan tetap lebih lama, tetap tersisa, tetap ada, tapi jika disandarkan dengan yang lain. Nah, kekal nisbi itu kekal yang sifatnya relatif karena disandarkan kepada yang lain. Ada lagi namanya kekal zamani. Kekal zamani adalah kekal yang tidak ada akhir, tapi ada permulaannya. Dan dia terikat oleh zaman.
Ya, jadi kekal zaman itu karena kekalnya kekal waktu. Ada permulaan tapi tiada akhir. Seperti apa? Misalnya seperti orang-orang yang udah putus asa, terus dia mempersekutukan Allah lagi, terus kafir lagi dan seterusnya, komplit tuh dosanya. Ketika dia masuk neraka, di nerakanya ada yang tidak dikeluarkan dari neraka, kekal di neraka gitu. Nah, orang-orang yang bertakwa atau orang-orang yang beriman terus amalnya sempurna, nah dia juga kekal abadi di surga gitu. Terus gitu. Itu juga disebut kekal. Kekalnya tapi berdasarkan zaman atau waktu. Orang nyebutnya abadi gitu. Tetapi kekalnya bukan bako, itu kholidina. Kholidina fiha abada. Abada atau kholada bahasanya itu ya. Nah, ada yang disebut dengan kekal hakiki. Kekal hakiki. Kekal hakiki adalah kekalnya sesuatu atau tetapnya sesuatu tidak ada permulaan, tiada akhir, tidak terikat zaman, dan tidak disandarkan kepada yang lain. Nah, kekal hakiki itulah kekalnya Allah yang disebut sebagai bako. Bako itu tetap kekal. Kekalnya tidak ada permulaan dan tiada akhir. Tidak terikat zaman, juga tidak disandarkan kepada yang lain. Itu namanya kekal hakiki yang disebut dengan bako. Orang beriman masuk surga juga kekal. Tapi kekalnya tidak bako, tapi kholidina. Fiha abada. Kekal abadi. Ada permulaannya gitu. Ada kekalnya nisbi jika disandarkan kepada yang lain. Nah, bagaimana makna atau arti bako di dalam Al-Quran? Banyak arti bako di dalam Al-Quran. Misalnya, bako diartikan dengan kekal. Misalnya di surat 1696. 16 ayatnya 96. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang ada di sisimu akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah akan kekal. Dan sesungguhnya kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Ya, ma indakum yan padu wa ma indallahi bakin. Bakin, baki dari kata bako juga ya. Ya. Apa yang ada di sisimu akan lenyap. Apa yang di sisi Allah adalah bako, kekal. Jadi bako artinya kekal, tidak akan lenyap. Ya gitu ya. Bako juga bisa berarti sisa. Nah, kalau sisa masih ada nggak, Bu? Ada ya. Kalau sisa ya masih ada. Masih ada. Siapa yang tersisa? Nah, berarti masih ada gitu. Sisanya berapa? Sisa itu berarti tetap aya kan. Aya keneh. Aya keneh sesana. Bako itu juga berarti sisa. Misalnya di surat 11:86. Bismillahirrahmanirrahim. Sisa keuntungan dari Allah adalah lebih baik bagimu jika kamu orang-orang yang beriman. Dan aku bukanlah seorang penjaga atas dirimu. Bakiyat. Bakiyat dari kata bako ya. Bako. Bakiyatullahi. Bakiyatullahi. Sisa dari Allah adalah lebih baik. Jadi bako, bakiyat artinya sisa. Sisa dari Allah lebih baik jika kamu orang beriman. Jadi bako diartikan sebagai sisa. Kehidupan akhirat itu bako. Bako ya, lebih kekal gitu. Misalnya di surah 87 ayatnya 17. Sedang kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal. Abko. Wal akhiratu khairun wa abko.
Abko dari kata bako. Karena ada hamzah di depan abko, seperti fadilah jadi afdol. Kaburo jadi akbar. Ya, Hasan jadi ahsan. Bako jadi abko. Nah, abko itu berarti lebih kekal. Lebih baik. Kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Nah, lebih kekal berarti dibandingkan dengan dunia gitu ya. Akhirat lebih kekal. Abko artinya kekal juga atau lebih kekal. Nah, makna lain bako misalnya kita lihat surat 18:46. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Al-malu wal banun zinatul hayati dunia. Harta dan anak adalah perhiasan. Namanya perhiasan selamanya apa dipakai sekali-kali, Bu? Oh, Ibu, sekali-kali kalau perhiasan, Pak. perhiasan itu kan sekali-kali dipakainya. Sekali-kali ya. Iya, harta dan anak adalah perhiasan dunia. Dunia. Namanya perhiasan ya sekali-kali dipakainya. Wal baqiyatus sholihat, sedangkan di situ apa namanya? Amalan yang kekal, tetapi amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik. Berarti amal soleh adalah kekal. Contohnya gini, Ibu Eti bakal maut mual, Bu. Pasti, Pak. Nah, pastilah, pasti mautnya. Harta sampai mana nganterin Ibu? Ya hanya di rumah aja, Pak, nggak ngikut. Harta mah di rumah aja, nggak melu rumahnya diem, kan gitu. Perhiasan anak cicing, belemari nege caricing di kamarnya. Jadi perabotan harta benda Ibu ikut nggak ke kuburan? Enggak. Enggak. Ya, banun anak sampai mana ikutnya? Sampai selesai pemakaman, Pak. Nah, terus di situ enggak? Apa balik lagi? Balik Udah pulang lagi. teman. Ya. Nah, berarti harta nemeni Ibu sampai meninggal kan? Ya, betul. Nah, udah meninggal selesai, nggak ikut boro-boro nganterin. Nah, anak nganterin sampai kuburan. Yang terus nemenin Ibu yang mana? Amal soleh. Tah, gitu. Makanya amal soleh itu bakiat. Lebih kekal. Amal soleh lebih kekal. Terus nemenin kita ya. Gitu. Ya. Boleh punya harta benda, tapi dijadikan amal. Gitu. Boleh punya anak, tapi anaknya jadi amal, diajarin. Gitu ya. Jadi anak soleh. Kalau amal soleh, kekal. Anak soleh juga tetap, Bu, nemenin kita doanya. Harta juga kekal kalau dijadikan jariah kan. Harta, anak itu perhiasan dunia. Sudah wafat, sudah meninggal, sudah selesai. Yang menemani kita terus, amal soleh. Wal baqiyatus sholihat. Amal soleh itu lebih kekal dan lebih baik. Lebih baik di sisi Tuhan gitu ya. Dan lebih baik untuk menjadi harapan. Anak bisa diminta tolong, Bu? Bisa. Kalau udah mati, gimana minta tolong, Ibu? Enggak, kalau udah mati enggak, Pak. Makanya yang bisa dijadikan harapan itu ya amal soleh aja, Bu ya. Amal soleh, ya. Amal soleh. Oke, jadi kekal apa bako diartikan kekal, juga diartikan sisa. Bako juga termasuk amal soleh yang tetap kekal juga, atau seperti kekalnya tadi, apa namanya itu, apa yang di sisi Allah tetap kekal gitu kan, atau sisa dari Allah itu lebih kekal gitu ya. Bako juga bisa diartikan melanjutkan, Bu. Melanjutkan atau turun temurun atau turunan bisa, Bu. Contoh gini, misalnya sekarang Kang Yodi punya anak, anaknya dikasih namanya di belakangnya ada Yodi. Siapa namanya, Kang, misalnya? Arsad, misalkan. Arsad Yodi. Nanti anaknya nyebut-nyebut Yodi. Cucunya nyebut-nyebut Yodi. Makanya ada marga. Orang yang tidak diketahui binnya biasanya disandarkan ke siapa?
bin Fulan atau bin Adam aja. Jadi nama Adam sampai sekarang masih ada nggak? Masih ada. Bani Ya. Adam. Jadi Adam tuh kekal kan? Namanya kekal gitu. Iya, betul. Ketika punya turunan. Ya, jadi ketika punya turunan itu ada yang melanjutkan secara genetika juga masih ada kan, gennya masih ada. Zuriatnya masih ada. Nasabnya terus selama masih ada keturunan ya kita nggak hilang tuh. Gennya kan turun terus tuh, turun lagi, turun lagi, turun lagi, turun lagi gitu. Makanya bako diartikan melanjutkan atau turunan atau keturunan gitu. Jadi kekal tuh, nggak hilang. Karakternya, sifatnya diturunin tuh ke anak, anak ke cucu. Cucu kemana? Dari cucu kemana, Bu? Buyut. Buyut ke Bao. Bao turun ke Canggah, Canggah turun ke Wareng. Wareng turun lagi ke Kait, Kait Siwur, dan seterusnya turun. Ya, coba Ya. lihat ayatnya. Ayatnya surat 3777. 3777. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 37 ayat 77. Dan kami jadikan anak cucunya orang-orang yang melanjutkan keturunan. Nah, bakin itu artinya melanjutkan keturunan. Wa ja'alna dzurriyyatahu humul bakin. Bakin dari kata bako. Dan kami jadikan anak cucunya melanjutkan keturunan. Nah, berarti keturunan itu yang melanjutkan. Jadi tetap kekal kan? Gennya turun lagi, turun lagi, turun lagi. Jadi bako diartikan melanjutkan keturunan atau turun-temurun. Seperti pepatah. Ibu memberi nasihat ke anak. Dilakukan oleh anak. Nanti anaknya melanjutkan kalimat yang sama ke anaknya terus. Itu juga bakin. Bakiyatus solihat juga sih. Nasihat yang baik itu juga menjadi bako. Kalimat yang kekal namanya. Seperti kalimah tauhid. Diajarkan lagi. Masih ada sekarang kan? Kita sekarang lagi belajar tauhid nih. Ya. Nah, Ya. dulu bapaknya tauhid, Nabi Ibrahim itu dulu yang ngajarin tauhid pertama. Nabi Ibrahim mengajarkan kepada anaknya. Anaknya kepada cucu. Cucu kepada buyut. Bayut ke Bao, Canggah, Wareng, udeg-udeg, Gantung Siwur, Geropak Sente, Debok Bosok, Gali Asem, Geropak Waton, Cendeng, Gieng, Cumpleng, Ampleng, terus ke handap tuh. Ya, berapa keturunan tuh. Nah, yang ketiga bako juga berarti tinggal. Tinggal. Coba lihat ayatnya. 69 ayat 8. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka kamu tidak melihat seorang pun yang tinggal di antara mereka. Bakiyah, tinggal ya. Maka kamu tidak melihat seorang pun yang tinggal. Fahal tarolahum min bakiyah, adakah yang tertinggal? Gitu. Bakiyah itu dari kata bako juga, artinya tinggal. Siapa yang tertinggal? Ini Pak Rifki masih dinas, Pak? Masih. Oh, berarti Pak Rifki yang tertinggal di rumah sakit ya? Ya. Masih adakah yang tertinggal? Masih ada tuh Pak Rifki di rumah sakit. Yang lain udah pada pulang, misalnya Pak. Nah, bakiyah itu yang tertinggal. Siapa lagi yang masih ada gitu? Bakiyah. Berarti tidak hilang semua, masih ada loh yang masih tugas. Namanya bakiyah gitu. Apa lagi misalnya artinya tinggal itu 26 120. 26 120. Ada bakin ya. Bakina. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian sesudah itu kami tenggelamkan orang-orang yang tinggal. Summa agrokna ba'dul bakin. Kemudian sesudah itu kami tenggelamkan orang-orang yang tinggal. Bakin. Bakin itu yang tinggal, Pak. Lama-lama manusia kan
Siapa yang masih ada? Yang ada itu nanti meninggal juga itu. Bakin itu artinya tinggal atau yang tertinggal. Bako juga berarti sisa. Masih ada sisanya enggak? Siapa yang tersisa gitu? Berapa sisanya gitu. Itu juga bako atau bakin ya. Misalnya kalau kita punya apa namanya cicilan tuh, berapa lagi sisanya? Sisanya tinggal berapa? Gitu. Misalnya di surat 2 248. 248. Mana ada bakonya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Nabi mereka mengatakan kepada mereka, sesungguhnya tanda ia akan menjadi raja ialah kembalinya tabut kepadamu. Di dalamnya terdapat ketenangan dan Tuhanmu dan sisa dari peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun. Tabut itu dibawa oleh malaikat. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda bagimu jika kamu orang yang beriman. Ada terjemahan sisa di situ ya. Dan Nabi mereka mengatakan kepada mereka, sesungguhnya tanda ia akan menjadi raja ialah kembalinya tabut kepadamu. Di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu dan sisa. Ya. Wabakiyatun, wabakiyatun mimma taroka alu Musa, sisa. Bakiyat itu sisa itu. Dan sisa dari peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun. Tabut itu dibawa oleh malaikat. Sesungguhnya pada yang demikian terdapat tanda bagimu jika kamu orang beriman. Ini cerita apa ini ya? Unik begini ya ceritanya. Nabi mereka berkata, Nabi mereka mengatakan kepada mereka, sesungguhnya tanda ia akan menjadi raja ialah kembalinya tabut kepadanya. Di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu dan sisa dari peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun. Ini mesti dibaca satu makro ya. Kalau kita terjemahkan secara konsep begini. Waqala dan berkata lahum kepada mereka nabiyuhum, nabi mereka. Nabi itu dari kata naba'a. Naba'a itu artinya berita. Makanya ada surat An-Naba ya. Surat ke-78 itu An-Naba. Naba artinya berita. Nah, orang yang menyampaikan berita disebut sebagai nabi. Naba itu berita, orangnya nabi. Gitu. Nabi mereka berkata. Nabi orang yang membawa berita atau yang menyampaikan berita. Sesungguhnya tanda ia akan menjadi nabi. Inna ayata mulkihi. Mulki itu kerajaan. Tanda ia akan menjadi raja yang punya kerajaan ialah kembalinya tabut kepadamu. Ini kabar bukan ini Pak? Kabar kan? Ya. Sudah terjadi belum? Belum. Belum. Namanya kabar. Itulah naba namanya. Penyampai berita atau kabar, tapi belum terjadi. Akan terjadi. Namanya nubuat. Ayatiyakumut tabut ialah kembalinya tabut. Apa artinya tabut? Tabut itu semacam peti, di dalamnya ada pusaka. Ya, pusaka. Fihi di dalamnya sakinatun, ada ketenangan. Peti apa yang di dalamnya ada sakinah, Pak? Dulu orang tua kita kalau bukan menyimpan. Dulu orang tua dulu biasanya punya semacam pusaka di rumahnya ya. Nah, pusaka itu karena berharga dikasih peti. Ya, dikasih peti supaya tidak rusak. Kenapa dia diberi peti supaya tidak rusak? Nanti bisa dibaca anak cucu atau bisa dibuka ditemukan oleh anak cucu. Jadi tabut itu semacam peti yang di dalamnya ada barang berharga. Nah, di dalam tabut itu ada sakinah. Ada sakinah dari Tuhan. Ada ketenangan. Peti apa yang di dalamnya ada ketenangan. Nah, gitu kan. Ada nggak yang jual peti isinya ketenangan? Bu, saya punya peti.
isinya sakinah, Bu. Apa itu sakinah? Ya, ketenangan. Jadi kalau Ibu lihat isinya, Ibu jadi tenang. Kira-kira apa isi tabut itu? Yang isinya ketenangan, Bu. Ya, coba lihat ayatnya yang lainnya. Nah, ini agak bersayap dikit nggak apa-apa. Karena ini lagi cerita Nabi memberi kabar bahwa tanda dia jadi raja, kembalinya tabut kepadanya yang di dalamnya ada sakinah, ketenangan dari Tuhan. Nah, sakinah itu adalah bakiyat, sisa peninggalan keluargamu Musa. Sakinah itu apa sih? Coba lihat di surah 48 ayatnya ayat 4. Mana? 48 ayat 4. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka yang telah ada. Dan kepunyaan Allah lah tentara langit dan bumi, dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. ada sakinah ya. Huwaladzi anzala sakinah. Dialah yang menurunkan sakinah, ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin. Nah, sakinah itu supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka. Jadi sakinah itu bisa menambah keimanan. Keimanan yang sudah ada ditambahin dengan sakinah tadi. Jadi sakinah itu menambah keimanan. Pertanyaannya, apa yang bisa menambah keimanan? Surat 8 ayat 2. 8 ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang bila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Ya, Dan terus? apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya. Hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Apa yang menambah keimanan mereka, Pak? Baca Quran. Jagoan. Iman mereka. Apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambah iman mereka. Nah, jadi isi tabut itu sakinah. Sakinah itu menambah keimanan. Yang menambah keimanan adalah apabila dibacakan ayat. Berarti isi tabut itu apa? Ayat-ayat. Ayat-ayat Quran. Ya, makanya dulu orang tua kita punya keyakinan gitu, Pak. Nah, namanya Quran itu kitab suci. Pusaka supaya tidak rusak dibungkus pakai kain putih. Udah pakai kain putih dikasih minyak wangi. Ya, disimpan di dalam peti. Petinya digembok. Terus petinya taruh di dalam lemari. Lemarinya dikunci. Nah, lemarinya disimpan di kamar khusus. Kamarnya dikunci. Lupa Pak kuncinya hilang di mana. Akhirnya tabutnya tidak pernah ketemu, apalagi isinya. Apa ya? Nanti generasi sekian bongkar-bongkar rumah, di dalam ada lemari. Wah, lemari apa nih? Dibuka, oh ada peti. Oh, ini harta karun gitu, Pak. Dibongkar tuh petinya. Pas dibongkar ternyata Quran. Anak cucu kita belum tahu ini kitab apa ya gitu. Ya barangkali kitab primbon pas dibuka. Iya huruf naon ngaringkel siga cacing misalnya gitu, Pak. Bisa jadi kalau anak cucu kita tidak diajarkan baca Quran, Pak, generasi sekian nanti menemukan kitab itu. Baca sejarah, oh ternyata ini dulu kitab suci orang tua kita. Ya kalau mereka sudah nggak kenal Quran kan bisa jadi begitu ya, Pak ya. Padahal di dalamnya ada pesan-pesan berharga.
Nah, jangan sampai gitu, Pak. Jangan sampai tabut tadi jadi aneh gitu. Nah, orang yang akan menjadi raja adalah orang yang bertemu dengan tabut. Di dalamnya ada sakinah. Sakinah itu ketenangan yang menambah keimanan. Yang menambah keimanan adalah ayat-ayat. Ayat-ayat Quran. Oh, itu pusaka ternyata gitu ya, Bu ya. Kembali ke tadi. Jadi, bakiat itu artinya sisa. Sisa keluarga Musa gitu. Musa itu artinya kecerdasan. Musa menerima kitab Taurat gitu ya. Yang membawa Bani Israel menjadi maju, Pak, gitu ya. Jadi negara akan maju, peradaban akan maju jika cerdas dan mampu membaca kitab gitu ya. Jika kamu menikmati konten ini, jangan ragu untuk menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi, agar kamu tidak ketinggalan video berikutnya.